Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita kembali masuk di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah dan di tempat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Buat kami di awal bulan ini Tuhan, kami utamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga, memberikan hikmat pengetahuan kepada kami, untuk kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami terima datang daripadamu itu memberikan keberkatan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, kalau saat ini kita boleh dapat kembali. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita melewati dari bulan ke bulan, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di tempat ini dan di rumah, pagi hari ini kita masuk bulan yang baru. Bulan ini kita mau merasakan bahwa bulan yang membawa keberkatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, tentu hari-hari ini kita banyak membutuhkan kebutuhan di dalam rumah tangga kita atau pribadi kita. Di dalam pekerjaan kita bekerja, jasa kita bekerja tentu sesuai dengan upah yang kita terima. Dan hari ini kita akan belajar tentang upah mengikut Yesus. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Ya, puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan di sini ada percakapan antara murid Yesus dan Yesus sendiri. Di sini terjadi percakapan ini di mana Petrus, murid yang pertama, dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ini satu pertanyaan yang baik. Waktu Tuhan Yesus saat itu dia memilih murid-muridnya, yaitu adalah salah satunya adalah Petrus ini. Petrus yang pertama kali ditemukan oleh Yesus. Dan Yesus berjalan dan Yesus berkata kepada dia, "Ikutlah aku untuk menjala manusia." Tadinya Petrus adalah seorang penjala ikan. Dia seorang nelayan. Tetapi dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengajak dia untuk pergi melayani. Dan di situ Petrus meninggalkan semua usaha pekerjaannya, dia rindu untuk menjadi penjala manusia. Berarti ada satu perubahan di dalam kehidupan Petrus untuk mengikut Yesus.
Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan kehidupannya yang lama, dan dia mengikuti Yesus. Tetapi pada saat komunikasi ini terjadi, tentu ada sebab akibatnya sehingga tema ini dikatakan upah mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus tentu kita memiliki kerinduan supaya kita memperoleh keselamatan. Itu hal yang utama. Baru yang kedua, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Di sini ada percakapan seorang muda sebelum kita masuk di dalam penjelasan yang lebih lanjut. Kenapa terjadi percakapan Petrus dengan Yesus? Soal tentang mengikut Yesus. Apa yang akan dia terima? Apakah dia mengikut Yesus pada akhirnya dia akan menderita? Tetapi di sini kita mau lihat, dikatakan ada orang muda yang kaya. Di sini dikatakan ada seorang muda yang datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan, kasihilah, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Dan kerjakan apa yang Tuhan suruh kepada kamu. Dia katakan, aku sudah kerjakan semuanya. Dan dikatakan, Yesus katakan, ikutlah perintah Allah. Ikutlah perintah Allah. Apa yang belum dikerjakan oleh orang muda ini? Kita tahu bersama di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26 ini. Di sini ada pembahasan mengenai seorang muda yang kaya. Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Artinya orang muda ini tidak merelakan apa yang dia miliki untuk dia datang kepada Yesus. Dia sudah melakukan hukum-hukum Tuhan. Dia sudah melakukan semua firman Tuhan. Tetapi masih ada satu untuk membawa dia kepada kesempurnaan, yaitu dia menjual segala sesuatunya untuk datang mengikut Yesus. Seperti contoh Petrus. Saat Yesus katakan, "Mari ikutlah. Aku akan jadikan engkau penjala manusia." Dan dia tinggalkan, dia tidak ada banyak bicara. Tetapi saat dia mendengar cerita daripada seorang muda ini datang kepada Yesus, dan saat itu dia mulai bimbang. Di sini saya akan membawa ada 3 hal di sini. Dikatakan keterpanggilan yang pertama, yang 2 kerelaan, dan yang ketiga kesetiaan. Keterpanggilan kita untuk mengikut Yesus, kita tidak memikir apa-apa. Kita pasti saat kita terpanggil, kita datang kepada Yesus. Kita tidak lihat embel-embelnya. Itu yang pertama. Enteng, gampang. Yang kedua, kerelaan. Nilai daripada kerelaan ini yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa dapat mengikut Yesus. Karena kita harus rela tinggalkan kehidupan kita. Kita relakan tinggalkan keegoisan kita. Kita rela tinggalkan fasilitas kita, nama besar kita. Kita tinggalkan semuanya itu dan kita datang mengikut Yesus dengan rela. Arti kata rela, kita memberikan semuanya itu tanpa pamrih. Dengan sukarela, dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Artinya kita tidak kecewa, kita tidak sedih, kita memberikan semuanya itu. Dan kita tahu bahwa kita akan terima sesuatu apabila kita memberikan dengan kerelaan kita. Di sini yang perlu tanda tanya, ini yang sangat berat dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan daripada orang muda ini. Dia tidak rela dan dia pergi, dikatakan orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Dia pergi dengan sedih hati karena banyak hartanya. Akhirnya orang muda ini terhilang dari catatan Alkitab yang ada. Orang muda ini terhilang.
Tetapi Petrus tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan bahwa dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-18, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 berkata, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Artinya saat kita meninggalkan semua, kita akan menerima 100 lipat kali ganda. Amin. Tetapi bukan yang akan datang, tetapi dijelaskan di dalam ayat ini dikatakan akan menerima saat ini juga. Akan menerima saat ini juga. Kalau Tuhan yang bilang, pasti terjadi. Amin. Sebab 5 roti dan 2 ekor ikan Tuhan Yesus angkat dan mengucap syukur, terjadilah mujizat, sisa 12 bakul. Banyak kali kerelaan kita untuk mengiringi Yesus, banyak kali kerelaan kita untuk melakukan perintah Tuhan, banyak kali kita tidak rela. Masih banyak tanda tanya dalam hidup kita. Sehingga upah yang harus kita terima, 100 kali lipat ganda itu tidak menjadi bahagian kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih yang ada di rumah, mari kita mau melihat ketiga hal ini, yaitu keterpanggilan, kerelaan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 ini. Matius 19 ayat yang ke-21 berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya saat dia memberi, dia akan mendapat harta di sorga dan mendapat keselamatan yang kekal. Artinya kerelaan itu di hari-hari ini kita harus punya mengikut Yesus. Harus. Jadi ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Banyak kali dunia ini membuat kita sehingga kita masih banyak bertanya, apakah benar saat ini saya melangkah mengikut Yesus seperti Petrus? Apa yang harus saya dapat? Timbal balik. Tetapi Yesus berkata, mari ikutlah aku, maka kita akan pergi mengikut dia. Amin. Dan kita lihat lagi kesetiaan. Mengikut Yesus atau mengasihi Yesus adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Mengikut Yesus adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 di Alkitab kita, buka bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya orang yang mengasihi Yesus berarti mereka orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan setiap pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, artinya kita juga akan mendapat upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, bukan? Tetapi mari kita mau melihat, artinya Yesus memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh artinya orang yang tidak menunggu atau menunda-nunda kesempatan yang ada.
Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman di hari-hari ini. Ya, dengan keadaan seperti ini, mungkin kita sudah terlena untuk kita cari Tuhan. Ya, kita memikirkan pekerjaan kita memikirkan upah apa yang harus kita terima. Ya, pekerjaan yang banyak, ya, tetapi upahnya sedikit. Ya, banyak teman-teman atau rekan-rekan kita yang sudah di PHK, pekerjaannya harus kita gantikan, tetapi kita mendapat upah yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita. Kita datang kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan tolong saya. Dalam pekerjaan rumah tangga saya, ya keluarga saya, anak-anak saya. Tidak ada perkara yang mustahil. Kita sudah tinggalkan semua itu. Kita datang cari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau 100 kali lipat ganda. Ini yang Tuhan janjikan buat kita. Saat ini juga dia katakan, kalau engkau sudah tinggalkan istrimu, anak-anakmu, saya akan kembalikan mereka. Artinya dia akan mengembalikan sukacita itu lebih dari apa yang dulu kita terima. Amin. Karena sukacita dunia ini hanya sementara. Tetapi sukacita itu dia berikan kepada kita 100 lipat kali ganda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih. Artinya bukan hanya materi saja Tuhan berikan buat kita. Tetapi damai sejahtera itu Tuhan limpahkan dan limpahkan untuk kehidupan kita. Asal kita mau rela. Saat kita dipanggil kita datang. Tetapi apakah kita rela untuk tinggalkan semua dan kita mau menuruti apa yang Tuhan ya ajarkan dalam hidup kita. Banyak kali tantangan-tantangan itu membuat kita sehingga upah kita itu, damai sejahtera itu ada kala terkandas dengan kekhawatiran kita. Kita harus punya iman. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dikatakan di dalam Ibrani berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah bagi saya dan saudara. Hari ini saat kita datang bersekutu kepada Tuhan, kita katakan, saya cuma lihat streaming ini, ya sudahlah. Saya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, saudara memfokuskan ya kepada firman Tuhan hari ini, maka saudara akan mendapat upah lipat kali ganda yang datang daripada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sini dan di rumah, kita harus percaya ini, bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Kita mau lihat lagi ya kerelaan. Yang kedua, yang ketiga, kesetiaan. Ya. Kesetiaan ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah lihat bahwa di dalam ya suratan ya atau di dalam Wahyu pasal yang ke-22, kita buka Alkitab kita. Ayat yang ke-12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Haleluya. Dikatakan Dia akan datang segera. Tidak lama Dia datang. Amin. Banyak kali kalau kita tunggu rekan bisnis untuk kita mendapat keuntungan, banyak kali kita gagal. Ada keterlambatannya, ada alasan ini, alasan sana. Sudah mau tanda tangan, batal juga. Kita mengalami kekecewaan. Tetapi kalau Tuhan dikatakan segera aku datang, aku akan memberikan upah sesuai dengan apa? Mereka yang mengasihi Dia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan hari ini, Bapak, Ibu setia dengan Tuhan, maka upah yang menjadi 100% itu menjadi bahagian kita. Ini bukan gambling, saudara. Hari-hari ini banyak di handphone gambling. Ya. Saya kadang-kadang, waduh, uangnya banyak, tergiur juga. Wah, ini boleh juga ini. Tetapi apa arti semuanya itu buat kita? Tapi kalau Tuhan katakan ya di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang tadinya Petrus bertanya, Dia datang memberikan. Saat mereka tinggalkan semuanya itu, tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan membiarkan murid-muridnya begitu saja. Saat murid-muridnya sedang mencari ikan, mereka tidak mendapatkan. Tuhan katakan, apakah
engkau mendapatkan ikan? Apakah engkau mendapatkan sesuatu? Mereka katakan, semalam-malaman kami tidak mendapat apa-apa Tuhan. Tuhan katakan, tebarkanlah jalamu. Dan saat mereka tarik jala itu, mereka mengikuti apa yang menjadi anjurannya Tuhan. Dan mereka menarik ikan itu, mereka mendapat ikan yang banyak. Banyak kali kita ragu, ya. Artinya saat Tuhan panggil mereka untuk melayani Tuhan, tetap pekerjaan mereka sebagai nelayan tetap mereka kerjakan. Artinya saat Tuhan panggil kita untuk melayani, kita tetap melayani. Saat Tuhan ajarkan kita supaya kita memberi, kita memberi. Artinya Dia tidak tinggalkan kita untuk kita tinggalkan pekerjaan kita semua. Tuhan mau supaya kita bekerja dengan baik. Dia akan menolong kita. Dia katakan, apakah engkau ada roti di situ? Dan Dia bakar ikan buat murid-muridnya. Dia memberi makan. 5.000 orang Dia memberikan makan. 12 bakul dan murid-murid ini menerima ya berkat-berkat yang 2 lipat kali ganda itu. Dan sekarang kita juga mau dengan iman, saudara. Dengan iman. Saudara bilang tidak mungkin. Tetapi kita mau katakan, Alkitab mau katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi pada akhirnya firman Tuhan juga katakan, ya yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Terkemudian akan menjadi terdahulu. Jangan kalau bisa kita tetap pada langkah awal kita. Saat cinta mula-mula kita datang kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Ya, bagaimana kesaksian kita dulu saat kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita hujan, angin, siang, sore, malam, pagi. Ya, wah kita rajin. Tetapi saat kita sudah mulai diberkati, kita katakan, aduh Tuhan, saya udah capek Tuhan dengan berkat-berkat ini, nanti saja. Terlalu lama kontennya, tidak ada apa-apa. Haleluya. Ya, begini-begini terus bosan. Ya, mari kita mau melihat. Yang terakhir kita mau melihat, ya segala sesuatu itu diberikan kepada kita. Tetapi kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Amin. Tentu. Yaitu ciptaan baru. Kita mengalami satu ciptaan yang baru. Amin. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita mengalami satu perubahan fisik. Satu perubahan kehidupan dalam hidup kita. Sehingga kita mau berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Kalau Kristus yang ada di dalam kita, apa saja yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Tuhan tidak mau mencelakakan kita. Tuhan mau memberkati hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menerima upah. Apa kata upah itu? Upah adalah keselamatan yang kekal buat kita. Berseri firman Tuhan ini terus continue datang mengisi kehidupan kita. Supaya kita tidak ketinggalan pada akhirnya. Kita lihat apa upah bagi mereka yang tidak setia, yang melakukan ya kehendak daripada dunia ini. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan memiliki keselamatan. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan kehendak Allah, dikatakan upah dosa ialah maut. Bagi mereka menerima maut, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan memberkati ya sampai hari ini. Tuhan menyertai kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing, akan dilayani oleh kami ya setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk dilayani. Kiranya dapat menghubungi ya telepon-telepon yang sudah ada ya di bawah ini, dan Bapak Ibu Saudara akan terlayani dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
kami percaya kepadamu. Saat kami terpanggil untuk mengikuti Engkau, kami melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Pertolongan-pertolongan terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi saat kami sudah tidak melihat mujizat lagi, kami mulai mundur. Kami tidak rela melepaskan apa yang menjadi milik kami dalam hidup kami. Kedagingan kami, kemanusiaan kami yang selalu menarik kami untuk tidak mau percaya kepadamu. Kekayaan, harta pangkat, kedudukan kami, nama baik kami, status kami, banyak kali kami tidak mau tinggalkan. Tetapi kali ini kami mau responi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami mau merelakan semuanya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat kami melakukan setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami, kami mau melakukannya Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tolong kami di bulan yang baru ini Tuhan. Untuk melewati setiap kehidupan kami, permasalahan kami, beban kami, tekanan hidup kami. Kami percaya ada upah yang Tuhan akan berikan kepada kami, asalkan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba berdoa buat anak-anakmu yang ada di rumah, umat-umatmu yang ada di rumah dan di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan yang sakit di dalam nama Yesus sembuh. Yang susah di dalam nama Yesus, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang belum dapat, oh Tuhan mereka bersekutu dengan Engkau Tuhan bersama-sama. Anak-anak Selasa Gembira, Jumat Smart yang ada, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Setiap umat-umatmu dimanapun berada mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong bangsa dan negara kami. Engkau tolong ya Tuhan perumahan kami ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, berkati setiap orang yang mau oh Tuhan merusak, mau menggagalkan oh kehidupan kami, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap roh-roh pemberontak kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Puji Tuhan, maju terus untuk kita tetap setia untuk mendapat upah yang datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.